Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke video pembahasan, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nur Hakiki. Saya adalah mahasiswa di STIL Latansa Masiro dengan Prodi Manajemen. Sebelumnya, bagaimana nih kondisi teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang marketing and branding. Di sini juga guna untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Dasar Manajemen Pemasaran. Branding sama marketing itu kadang sering ketuker, dan semua orang pada dasarnya boleh berbeda pendapat sih. Tapi satu hal yang cukup pasti, manapun itu, kadang yang penting buat sebuah perusahaan atau bisnis adalah mana sih yang datengin cuan. Oke, diskusi kita bakal bahas perbedaan marketing sama branding. Dan mana ya di antara keduanya yang punya potensi kasih cuan terbesar. Analogi marketing itu, kalau semisal ada dua orang yang sedang berbicara, maka salah satunya misalkan namanya Iqbal. Dia bilang dengan bangga bahwa koleksi sepatunya bagus-bagus. Sedangkan analogi branding itu orang lain, misal namanya Ebi, mengakui bahwa sepatunya si Iqbal itu bagus-bagus. Jadi, kondisi branding adalah ketika diakui oleh orang lain. Jadi perbedaan keduanya secara singkat, di mana branding berusaha menjawab why atau kenapa, dan who atau siapa. Tinggal sekarang why atau kenapa dari sebuah branding itu, apakah sekedar fungsi produknya aja atau ada benefit lain yang lebih emosional dan inspirasional. Jadi branding itu mirip seperti hierarki kebutuhan Maslow. Apa sih hierarki kebutuhan Maslow itu? Hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, harga diri, sosial, dan aktualisasi diri. Atau yang mana setelah kebutuhan dasar yang fungsional terpenuhi oleh produk atau jasa, maka kita akan terus bergerak memenuhi kebutuhan di level selanjutnya, yaitu ke tahap emosional dan inspirasional. Sementara itu, how atau cara atau proses sebuah bisnis menyampaikan penawarannya kepada target konsumen itu lebih kita kenal dengan istilah marketing mix. Dari 4P dulunya, yaitu product, price, place, and promotion, dan makin kesini bergerak makin banyak, jadi ke 7P. Misalkan ditambah dengan people, process, and physical evidence. Jadi pertanyaan pentingnya itu adalah konsumen akan beli why, atau dia beli how, atau mungkin beli what sebenarnya, yang diinternalisasikan dan diproses oleh orang konsumen di dalam benak pikirannya itu. Di sini kita coba pakai contoh merek Nike atau sepatu Air Jordan. Kira-kira kita ini beli sneaker Nike yang bermerek itu apakah karena watchnya, atau kita lagi butuh sepatu sneakers, atau karena how, semisal lagi ada diskon nih 15%, atau yang terakhir itu karena why-nya, yaitu keren dengan reputasi untuk para pemenang. Nah, di sini artinya branding yang kuat itu kemungkinan besar akan mendorong kita pada saat membeli sesuatu itu karena why-nya. Seperti Air Jordan
yang keren dan relevan dengan kita. Dan kita juga merasa champions atau lainnya. Karena pastinya branding yang kuat itu punya makna lebih. Dia bisa ngasih manfaat inspirasional di luar fungsi mendasar dari sebuah produk atau jasa. Nah, akhirnya jadi kebayang kenapa ada beberapa orang tertentu yang memang rela ngeluarin uang yang segitu banyaknya karena dia udah setia banget sama brand-brand tertentu. Nah, sekarang kita coba contoh lain ya. Misalkan di sini teman-teman mau beli blazer di salah satu toko di Rabinza atau Rangkas Bitung Indah Plaza. Apakah kita beli blazernya ini apa karena kebutuhan terhadap what? Atau produknya yaitu blazer buat kerja? Atau karena how? Harga yang terjangkau dipasarkan dengan harga murah? Atau karena why? Kualitas yang bisa dibilang cukup bagus terhadap harganya. Nah, di sini artinya branding Rabinza bisa dibilang sangat fungsional karena gak jauh-jauh dari harga yang sebenarnya masih masuk ke marketing mix. Jadi ketika begitu ada harga yang lebih murah, ada kemungkinan konsumen itu akan pindah dengan sangat gampang. Kalau sekarang kita lihat perbandingannya nih langsung, satu dan yang lainnya, branding bisa bantu ningkatin loyalitas konsumen karena banyak bicara tentang dorongan visi. Sementara marketing membantu konsumen untuk punya akses ke produk atau jasanya karena ini tentang proses bisnis. Kalau sinergi keduanya digabung, maka branding itu adalah cerita atau story visi yang disampaikan melalui channel marketing yang punya potensi nimbulin loyalitas sehingga seseorang itu rela ngeluarin uang cukup banyak berapapun itu. Nah, itulah teman-teman penjelasan secara singkat mengenai marketing dan branding. Jika ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Dan jika video ini bermanfaat, boleh di like dan di share ya ke teman-teman. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.